Bismillahirrahmanirrahim. Emangnya kita mau kemana, Pak? Kita akan jalan-jalan sampai cerita ayah selesai. Cerita apa ya? Sebelum ayah cerita, HP-nya disimpan dulu dong. Iya, Ayah. Siap. Kamu tahu nggak perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah? Apa itu ya? Perjanjian Hudaybiyah itu dimulai dari peristiwa Rasulullah dan 1400 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Kalau nggak salah itu di bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bulan Maret 628 Masehi. Kaum musyrikin Mekah dan kaum muslimin Madinah kan saling bermusuhan. Justru berbahaya kalau Rasulullah pergi ke Mekah, kan? Rasulullah dan 1400 kaum muslimin berangkat ke Mekah di bulan Zulqa'dah. Dalam tradisi Arab, bulan Zulqa'dah adalah bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi, secara tidak langsung Rasulullah mendapat jaminan dari tradisi tersebut. Wah, Rasulullah berarti berhasil masuk ke Mekah dong ya. Sayangnya tidak. Rasulullah dan 1400 kaum muslimin tidak diperkenankan untuk memasuki Mekah. Rasulullah dan rombongan beliau dihadang di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Jaraknya 22 km dari Mekah menuju arah Jeddah. Lalu Rasulullah mengirimkan sahabat sekaligus menantu beliau, Utsman bin Affan, sebagai delegasi kepada orang-orang kaum kafir tersebut. Lalu muncullah kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Seketika Rasulullah dan kaum muslimin menjadi marah. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berbaiat atau bersumpah setia di bawah sebatang pohon untuk berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Baiat tersebut dikenal dengan Baiatur Ridwan. Lalu apa yang terjadi dengan Utsman bin Affan ya? Untunglah kabar terbunuhnya Utsman bin Affan itu hanyalah kabar bohong yang disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Utsman sendiri akhirnya dikembalikan kepada kaum muslimin sehingga tidak sampai terjadi pertumpahan darah antara kaum kafir Mekah dan kaum muslimin. Tentang perjanjian Hudaybiyah itu sendiri bagaimana ceritanya ya? Sebentar, kita menepi dulu ya. Kita lanjutkan ceritanya di warung kopi ya. Siap, Ayah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr, Mikraz bin Al-Hafs, dan Hawatib bin Abdul Uzza. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Rasulullah sendiri dan didampingi Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian. Untuk pembukaan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menyuruh Ali untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Namun, Amr bin Sahal, ketua delegasi perwakilan kaum muslimin, menentang hal tersebut. Ia menginginkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dirubah menjadi Bismikallahumma, yakni dengan namamu ya Allah. Kemudian kata Muhammad Rasulullah diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap hal tersebut, Ayah? Jika Rasulullah sendiri sih tidak masalah, tapi para sahabat menentang kekurang ajaran kaum kafir Quraisy itu.
Namun akhirnya Rasulullah berhasil meredakan ketegangan di antara kaum muslimin. Meskipun akhirnya kaum muslimin menerima penggantian kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismikallahumma, dan Muhammad Rasulullah diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Lalu bunyi perjanjian Hudaybiyah itu sendiri bagaimana ya? Bismikallahumma ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang berkeinginan mengikuti Muhammad diperkenankan dengan bebas. Siapapun yang bergabung dengan kaum Quraisy diperkenankan dengan bebas. Seorang pemuda yang masih memiliki ayah atau penjaga, jika mengikuti Muhammad maka harus dikembalikan kepada ayahnya dan penjaganya. Namun sebaliknya, jika kaum muslimin mengikuti kaum Quraisy atau istilahnya murtad begitu, maka dia tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin tahun ini diminta untuk kembali ke Madinah dan mengurungkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara untuk tahun berikutnya, kaum muslimin diperkenankan untuk memasuki Mekah dan melaksanakan tawaf selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit, dan kaum muslimin dilarang membawa senjata saat memasuki Mekah. Kok rasa-rasanya perjanjian Hudaybiyah ini merugikan kaum muslimin ya? Aha, para sahabat Nabi juga berpikiran sama denganmu. Awalnya mereka berpikir perjanjian yang justru merugikan kaum muslimin ini tidaklah patut untuk diikuti. Namun mereka sadar semua ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang harus ditaati. Allah memang maha tahu tentang segala sesuatu ya. Betul anakku. Perjanjian Hudaybiyah yang kelihatannya merugikan umat Islam sebenarnya menyimpan hikmah yang sangat besar bagi perkembangan Islam itu sendiri. Apa ya hikmah dari perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama, kaum kafir Quraisy mengakui adanya pemerintahan Islam di Madinah dan Rasulullah sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin politik di Madinah. Yang kedua, selama masa gencatan senjata, Rasulullah dan kaum muslimin dapat fokus dalam berdakwah tanpa adanya gangguan peperangan. Rasulullah mengirimkan surat ajakan untuk masuk Islam kepada raja-raja maupun penguasa wilayah di Arab maupun di luar Arab. Raja atau penguasa yang dikirimi surat oleh Rasulullah antara lain Heraklius, Kisra, Muqawqis, An-Najasyi, Surahbil bin Amr al-Ghasani, Badan bin Sasan, dan Harith al-Himyari. Asik, mereka pasti masuk Islam semua kan ya? Tidak juga. Ada raja atau penguasa yang menerima seruan Rasulullah memeluk Islam, ada yang menolak secara halus, dan ada pula yang menolak dengan kasar, bahkan membunuh utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah rasa simpati kaum kafir Quraisy Mekah kepada kaum muslimin yang menyebabkan selama perjanjian Hudaybiyah berlangsung, banyak dari orang-orang penduduk Mekah memeluk Islam. Contohnya adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lain sebagainya. Sudah dulu ya nak, ayo kita pulang dulu. Siapa ya? Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.